Kemarin kita udah sedikit membahas tentang konsep bola langit ya, dan bagian-bagian sederhananya di bola langit. Ada kutub langit utara, ada kutub langit selatan, yang mana perpanjangan dari kutub bumi. Jadi arahnya pasti sama kutub bumi. Kemudian ada ekuator langit yang juga sejajar sama ekuator bumi. Kenapa butuh digambar di bola langit, kutub langit utara dan ekuator langit? Ini akan menjadi acuan pergerakan bintang, pergerakan semu bintang ini, pergerakan harian. Nah, kemarin sempat udah ketemu belum, Rafli, tentang hasilnya nggak? Ya, di lintang 50. Itu hasilnya dalam derajat bukan nggak? Iya, dalam derajat. Hasilnya 17,78. 17,78 derajat. Kenapa 0,78? Kamu pakai apa? Kamu pakai sinkostan? Iya. Iya kan? Nggak perlu. Ngapain pakai sinkostan? Nggak perlu. Ini ya soalnya. Coba kita bahas. Berapa ketinggian matahari dari horizon saat tanggal 22 Juni jam 22 waktu lokal di lintang 50 L? Gimana caranya? Pertama, kita gambar dulu bola langitnya dengan merah hitam aja. Nah, kemudian urutannya buat bidang horizon. Bidang horizon. Kenapa bidang horizon digambar? Ya, bidang horizon itu seakan-akan tempat kamu berdiri sekarang di bumi gitu kan. Sini utara, sini selatan. Kenapa saya gambar utara selatan? Karena saya butuh meridian. Ini. Saya butuh meridian. Meridiannya saya butuh. Kalau utara di sini, selatan di sini, bisa aja. Cuma agak membingungkan gitu ya. Agak sedikit membingungkan gambarnya. Jadi saya pakai utara selatannya di kiri dan kanan. Kalian mau pakai utara di sini boleh, mau selatan di sini boleh. Senyamannya. Intinya geometri, kalian membayangkan geometri di otak kalian tuh lebih enak yang mana terserah, bebas. Kemudian setelah itu kita akan menggambar kenampakan benda langit ketika kamu berdiri di lintang 50 LU. Maka KLU langit, kutub langit utara, itu pasti akan membentuk sudut sebesar sudut lintangnya dari arah utara mata angin gitu. Jadi kalau di sini kira-kira 45, berarti di sinilah 50 ya. So, jadi kita tadi ingin melihat ketinggian matahari dari horizon ya. Nah, setelah kamu gambar KLU-nya, KLU, KLS. Habis itu kamu gambar bidang ekuator. Bidang ekuator selalu tidak lurus KLU, ya kan? Kutub sama khatulistiwa pasti 90 derajat. Saya gambarkan. Nah, setelah itu kamu sekarang bisa membayangkan bahwa di lintang 50 LU pergerakan bintang akan sejajar ekuator. Akan bergerak seperti ini. Tergantung posisinya di mana. Jadi kamu bisa bayangkan gerakannya akan segini. Kenapa gerakannya seperti itu? Karena sejajar kutub sejajar ekuator langit atau tidak lurus KL. Tadi jaraknya
50 derajat. Kalau di sini nilainya 50, berarti dia plus ya. Biasanya ini nggak ditulis gitu. Seandainya nggak ditulis, berarti dianggap plus. Kalau plus berarti ke utara. Atau kalau ditulis ya syukur kalau ditulis 50 derajat. Kemudian yang ditanya apa tadi? Matahari tanggal 22 Juni. Tanggal 22 Juni itu ketika dia berada di titik apa? Titik summer solstice. Summer solstice atau titik apa? Titik Titik musim balik panas. utara. Titik balik utara. Jarak 23,5 23,45 inclinasinya. 5 sekian. Iya. Jadi ada kira-kira jaraknya sekian. 3,5. Maka peredaran bintang di tanggal 23,5 dalam satu hari dia pergerakannya akan bergerak seperti ini. Sejajar ekuator. Nah, bayang. Jadi dia terbit dari sini, terbenam, bergerak. Oke. Di 23,5. Kalau dia lagi di 21 Maret ya berarti titiknya di sini, sejajar ekuator. Kalau tanggalnya 22 Desember berarti di sini sebesar 23,5 ke arah selatan. Nah, kemudian yang ditanya titik tertinggi. Oh enggak, bukan titik tertinggi. Ketinggian pada jam 12. Jam 12 itu berarti ketika dia ada di meridian, di titik kulminasinya. Di mana? Di sini. Berarti matahari sedang ada di sini jam 12. Ini nilai yang merah. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa ketinggian. Kalau ditanya ketinggian, maka dia harus diukur tegak lurus dengan bidang horizon. Karena yang ditanya ketinggian. Ketinggian itu sama dengan altitude. Ini nanti dipakai di sistem tata koordinat horizon nanti ya. Di sini kita bahas. Nah, tegak lurus kan bisa aja kamu hitung gimana caranya mematikan waiting room. Ada yang tahu? Nggak bisa Kak seperti memang harus manual. Itu manual ya. Iya Kak seperti gitu. Chat. Oh. Nggak usah chat. Ini aja ngobrol aja. Kita cuma berapa? Bertiga, berempat. Lanjut. Ketinggiannya. Kenapa kita ambil di garis ini? Ketinggiannya di sini karena garis meridian ini pasti tegak lurus sama bidang horizon gitu. Kenapa? Karena dia lingkaran besar. Ini lingkaran besar, ini lingkaran besar. Di sini pasti satu. Nah, maka jarak terdekatnya adalah ini X. Ya. Nah, beberapa titik kan beberapa bagian kamu udah tahu jaraknya. Jarak di bola langit itu dinyatakan dalam derajat atau dalam jam. Ya. Bukan meter atau parsec atau yang lain. Gitu. Bukan kilometer dan lain-lain. Tapi dalam sudut baik itu derajat atau dalam bentuk jam. Nah, kemudian mana tadi? Di sini 50. 50 sama 50. Kenapa di sini 50? Karena kesebandingan ya sudutnya. Sudut ini sama sudut ini kan sama. Sudut ini sama sudut ini kan sama. Nah, sini ke sini 90. Berarti kamu tahu jarak sini ke sini berapa? 40 Kak. Terus dari sini ke sini kamu juga tahu 23,5 derajat. Berarti ketinggiannya berapa? A-nya 63,5 Kak. sama dengan 40 tambah 23,5.
Tadi. Paham, Rafli? Paham Kak. Saya juga nyari tadi Kak pakai rumusin tapi bisa tapi ya sama. Tapi Ya. ternyata ada cara ini ya. Iya. Eh, Kalau nggak kalau gambar juga nggak apa-apa ya Kak. nggak gambar, Nggak apa-apa ya. Maksudnya saya tadi coba hitung sendiri ya. Ya ketemu tuh. asal tahu alurnya aja nggak masalah Iya sebenarnya. Kak. Tapi kalau kamu ngerjain soal esai, saya rasa akan lebih bagus nilaimu, lebih meyakinkan juri. Gitu. Lebih meyakinkan juri. Kalau nggak diminta gambar sebenarnya nggak apa-apa, tapi biasanya disuruh minta gambar biasanya. Nah, biasanya yang sering juga sih ada hitungannya benar, tapi gambarnya salah. Itu kan juri jadi mempertanyakan, tahu dari mana ini anak? Gitu. Apakah hafalan atau emang kebetulan sedang nggak bisa gambar aja? Gitu. Tapi sebenarnya selama jawabanmu benar ya dianggap benar. Gitu. Oke, itu caranya ya. Nah nanti ini ada istilah altitude atau ketinggian itu nanti kita pakainya di sistem tata koordinat. Nah, ini cara menghitung sederhana atau aplikasi sederhana dari bola langit ya. Salah satu perhitungannya. Oke. Kemudian kita lanjut ke ya, sampai sini paham? Apa tadi? Pingkan, Rafli? Paham. Kalau nggak paham ya. Oke. Paham Kak, paham. Kebayang dulu. Sekarang sistem koordinat. Sistem koordinat langit itu pada dasarnya sama seperti sistem koordinat di bumi. Kalau sistem koordinat di bumi itu apa? Latitude dan lintang dan bujur ya. Kalau posisi di bumi, kota apa kan lintang sekian, sekian. Bu, ya. Bujur. Oh, volumenya agak dikecilin. Syifa Dwi Sabana ada yang gabung. Bentar ya. Saya kayaknya pernah ada tulisan dia enggak. Oh, security sini nih. Waiting rumah indah. Lanjut ya, sistem koordinat. Nah, coba kita bayangkan sistem koordinat bumi. Sistem koordinat bumi itu kan latitude dan kayak gini. Oh. Mana bumi? Nah, sistem koordinat geografis ya istilahnya ya. Kalian belajar di geografi, yaitu lintang, bujur. Ini lintang, jadi sumbu Y-nya, bujur jadi sumbu X-nya. Seperti itu. Nah, di langit pada dasarnya, kamu menentukan posisi itu sama seperti tata koordinat geografis. Cuma yang membedakan kenapa ada banyak, ada tiga secara umum, ada sistem horizontal, ekuatorial, dan ekliptika. Sebenarnya ada juga yang sistem galaktik dan lain-lain. Tapi kenapa ada banyak macamnya itu karena acuannya berbeda. Gitu. Acuannya berbeda. Kalau di sistem koordinat geografis kan acuannya nolnya untuk sumbu Y itu di Khatulistiwa, kemudian 0 di X-nya apa? Greenwich ya. Sistem tata koordinat geografis. Bujur atau meridian, kemudian lintang untuk Khatulistiwa, itu acuan. Nilai maksimum lintang berapa? 90 LU dan 90 LS. Bisa plus atau minus. Kalau ke selatan minus, ke utara plus. Kemudian kalau atau bujur
Itu 0 sampai 180. Ada bujur barat dan timur dibagi. Nah, kamu menghitung dari barat atau dari timur. Siapa tuh? Kemudian sistem tata koordinat geografis kayaknya nggak perlu banyak dibahas. Apa aja kalian tahu. Oh, sama yang penting ini perbandingan jam dan derajat ya. 360 derajat itu sama dengan 24 jam. Maka 1 jam sama dengan 14 derajat itu konversinya. Jadi kalau 1 derajat sama dengan 4 menit. Dan seterusnya. Skalanya bisa sampai menit busur, lebih kecil lagi yaitu detik busur. Sekarang kita ke koordinat horizon. Pertama, yang paling gampang yaitu sistem koordinat horizon. Jadi sistem koordinat horizon acuannya adalah bidang horizon. Bidang horizon itu selalu horizontal di bagian sini. Di bagian utara dan selatan. Nah, di sistem koordinat horizon ada 2. Kalau tadi di geografis ada bintang, ada bujur. Kalau di sistem koordinat horizon ada itu sama azimut. Azimut ini jadi di bagian sininya. Mana pointer? Nah, azimut itu pengukuran di panjang lingkaran bidang horizon. Berarti sumbu apa? Sumbu X-nya. Diukurnya dari mana? Dari utara ke arah timur. Seperti halnya kamu mengukur strike di lapisan batuan ya. Atau jurus. Sama. Jadi kamu diukur dari utara ke timur, selatan, kemudian ke barat. Sehingga nilai maksimumnya jadi azimut itu searah jarum jam. Kemudian nilainya antara 0 sampai 360. Jadi kalau ke arah barat berarti berapa? 270. Nah, gitu ya. Itu untuk azimut pengukurannya. Kemudian kalau altitude atau ketinggian itu menjadi perhitungan dari sini ke jadi dari sini ke ini. Ini harus tegak lurus. Kenapa tegak lurus itu berarti artinya jarak terdekat ya. Ketinggiannya diukur dari 0 di bidang horizon itu sendiri, semakin ke arah kutub nilainya 90. 90 kalau utara, minus 10 kalau selatan. Mana ya? Jadi kalau saya punya bintang di sini, maka kalau ditentukan, anggap ini di pas di tengah-tengah, berarti 45 ya, 45 derajat. Maka azimutnya sama dengan berapa? Sama dengan azimutnya sama dengan yuk 108. Tuh, ya.
Lututnya 45 derajat. Atau biasanya kita pakainya jam ya, lebih enak jam. Boleh sih, bebas. 180 ini kalau jadikan jam berapa? 12 jam. Kalau 45 itu sama dengan 3 jam. Kalau bintangnya ada di sini, sebesar 45. Maka di sini nanti nilai altitude-nya minus, gitu ya. Nah, perhitungan sistem koordinat horizontal ini sangat mudah. Mirip kayak perhitungan sistem koordinat geografis. Cuma ada kelemahannya. Ketika kamu pindah ke lokasi yang lain, karena bidang horizon itu selalu horizontal, maka nilai satu bintang yang sama ketika diamati oleh dua tempat yang berbeda, nilainya akan berbeda. Jadi dia bersifat lokal saja. Kalau kamu ngamatin bintang Taurus, kemudian kamu bersebelahan ngamatinya sama temenmu, nah, itu kamu berbagi nilai koordinat azimut dan altitude-nya masih bisa. Tapi kalau kamu sudah pindah ke kota, ke negara lain gitu ya, ke negara dengan lintang yang berbeda, maka nilainya sudah berbeda. Atau mungkin kamu di lintang yang sama, tetapi di bujur yang berbeda ya, nilainya juga akan sedikit berbeda. Jadi nilai sifatnya lokal. Sehingga ini nggak bisa dijadikan standar internasional gitu. Pasti akan ruwet. Maka kemudian ada sistem koordinat selanjutnya yang dipakai, yaitu sistem koordinat ekuatorial. Sesuai namanya, sistem koordinat ekuatorial dia akan berapa? Bukan ya, mengacu ke bidang Ekuator. Bidang ekuator. Contoh, kalau saya gambar di khatulistiwa, maka bidang ekuatornya seperti apa? Kalau saya di khatulistiwa, maka bidang ekuatornya vertikal. 90 derajat. Ya. Nah, karena kutubnya ada di sini. Tapi kalau saya ada di kutubnya di sini. Bidang ekuatorialnya berhimpit sama bidang horizon. Nah, kan ukurnya, caranya mirip seperti horizon, tapi acuannya berbeda, gitu ya. Tapi acuannya berbeda nanti. Tapi caranya seperti itu. Tapi sekarang saya ingin bikin di lintang tengah. Kenapa? Karena lintang tengah itu miring, gitu ya. Jadi agak sedikit perlu membayangkan kalian, biar kebiasaan, gitu. Biar terbiasa. Contoh tadi lintang 30. Aduh. Nah, ini bidang ekuator langit. Nah, acuan pengukurannya akan diukur dari di bidang ekuator ini. Nah, yang jadi titik acuannya apa? KLU ini. Yang jadi acuannya apa? Tergantung. Di sistem koordinat ekuator itu ada dua. A, dia pakai sistem yang namanya asensio recta dan Horangle. apa? Horangle. Deklinasi. Nah, ini dulu ya, asensio recta dan deklinasi. Asensio recta itu apa, Kak? Asensio recta itu mirip seperti azimut. Pengukurannya di sepanjang
bidang. Jadi nilainya sampai 360 atau 24 jam. Tetapi titik mulai di mana kalau sistem koordinat ekuatorial? Yaitu titiknya berada di, saya butuh satu bidang lagi namanya bidang ekliptika. Berapa oren ya? Bidang ekliptika itu adalah bidang lingkaran tahunan matahari. Jadi dalam satu tahun, si matahari itu, kalau titiknya per harinya kamu sambungin, itu ya, nanti dia akan membentuk bidang seperti ini. Jadi kalau di buku-buku nanti ada gambar bidang ekliptika, seperti ini ya. Bidang ekliptika tuh bukan bidang edar harian. Bidang edar hariannya tetap begini. Sejajar ekuator. Jadi begini, tetap sejajar ekuator. Ini adalah bidang tahunan. Maksudnya anggap 21 Maret di sini, 22 Maret, 23, 24, 25, 26, 27 dan seterusnya sampai 22 Juni. Turun lagi seterusnya sampai 23 September. Turun lagi sampai 22 Desember, naik lagi ke 21 Maret. Nah, itu kalau dikumpulin bentuknya kan seperti ini. Bidang ekuator itu boleh kamu gambar begini, boleh. Kamu mau gambar begini juga boleh. Yang penting di sini ada perbedaan 23,5 sekian sebagai titik apa namanya? Titik tertinggi di utara dan ini titik terendahnya di selatan sebesar 23,5. Nah, di mana mulai titik asensio rekta? Asensio rekta itu dimulai dari titik Aries. Titik Aries itu perpotongan antara ekliptika dan ekuator di sini. Nah, aduh, merah aja ya. Ini namanya titik Aries. Jadi ketika matahari tepat di Katulis Tiwa pada tanggal 21 Maretnya, gitu ya. Kalau kamu mau gambar di sini juga boleh. Kalau sini acuannya udah mau kamu gambar di sini juga boleh. Kenapa saya gambar di sini? Biar lebih gampang aja. Itu kan kalau kamu gambar di sini di belakang dia susah ya. Saya mau gambarnya di sini. Gitu. Oke. Nah, asensio rekta berkebalikan sama azimut. Kalau azimut tadi searah jarum jam, asensio rekta diukur berlawanan arah jarum jam. Jadi arahnya dari sini turun, naik lagi. Itu 24 jam. Kalau saya punya bintang, jangan bintang deh, matahari. Kalau matahari lagi di tanggal mana? Kalau matahari lagi di tanggal sekitar Maret, April, Mei gitu ya. Mei kan mungkin agak di sini dia. Di sini gitu ya. Nah, berapa asensio rektanya matahari di bulan Mei ini? Maka kamu bikin garis proyeksinya ke bidang ekuator. Caranya gimana? Gini, tik 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 di sini berarti. Nah, maka jarak asensio rektanya dari sini ke ini. Ini asensio rekta. Kemudian deklinasi itu adalah jarak vertikal, gitu ya, jarak vertikal tegak lurus. Dari mana? Dari titik proyeksi ini ke posisi yang sebenarnya. Jadi ini deklinasi simbolnya. Jadi asensio rekta. Mau tanya, Ya, di asensio rekta itu dia selalu tetap titiknya atau akan berubah-ubah? dia selalu apa? Tetap atau berubah-ubah?
Apanya? Titik ascensor titik Aries. Titik Aries itu geser. Kalau gini. Jadi ini kan mana tadi? Ini titik Aries ya. Ini titik Aries. Nah, nanti kalau kita bayangkan ya sekarang siang seandainya ya, atau pagi deh di sini ya. Sore ya, kalau bagian sini sore ya. Di sini kan timur ya. Sorry. Ini utara, selatan, ini timur, ini barat. Berarti di sini barat ya, mau sore gitu ya. Jadi Aries ternyata masih di atas zona. Nanti seiring bertambahnya jam dia akan geser. Jadi berputar terus. Jadi nilai ascensor kita selalu tahu, Kak. Nilai ascensor reakta sebuah bintang pasti sama tetap. Kenapa? Kalau titik Ariesnya geser, si bintang kan juga geser. Gitu. Paham ya? Ya, Kak. Paham. Masih, Kak. Nah, tapi kalau matahari, dia nanti karena matahari itu bintangnya cukup dekat dengan kita, jadi gerak revolusi bumi itu akan menyebabkan gerak semu matahari itu bisa kita amati gitu. Kalau bintang-bintang lain karena terlalu jauh, seakan-akan dia diam di langit. Tapi kalau matahari enggak, makanya setiap 1 hari, ketika tanggal 21 Maret ya, 21 Maret kan matahari sama di titik Aries. Di 22 Maret, nanti dia akan selisih 4 menit. Selisih lagi 4 menit, 23. Tanggal 23. Tanggal 24 selisih lagi, 25 selisih lagi, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, Aries ini akan menjadi acuan waktu bintang ya. Nah, nanti ada istilahnya. Ingat pelajaran kemarin ya, Rafli sama siapa kemarin? Kan ada istilahnya sidereis dan si nodis. Waktu bintang itu biasanya LT kita sebutnya local time. Local sidereal time. Itu adalah waktu sidereis. Panjangnya 23 jam 56 menit. Sedangkan jam tangan kita itu waktu matahari. Rata. Atau waktu lokal ya. Biasanya kita sebutnya waktu local time. Nah, ini panjangnya 24 jam. Kenapa? Ini sinodis. Karena tadi bintang matahari itu cukup dekat dengan kita sehingga pergeseran dia teramati. Sehingga nanti akan ada selisih perharinya 4 menit. Nanti ini kita akan kepake ini nanti dalam perhitungan. Kenapa saya butuh waktu bintang? Karena waktu bintang itu jadi acuan kamu untuk mengamati bintang. Karena waktu bintang itu artinya sama dengan posisi Aries gitu. Posisi Aries. Kalau saya bilang Aries di jam 12 itu berarti di mana Aries? Di atas kepala. Di atas kepala kita. Kan jam 12 itu semua pasti di atas kepala ya. Nah, kalau jam 6 gitu ya, berarti dia ada di mana? Bawah. Di arah timur. Di arah barat atau timur? Barat. Timur, Kak, timur. Di arah barat. Kenapa? Muter di 6, Kak. Posisi. Iya. Oh iya, muter ke arah barat ya. Iya, Kak. Paham ya? Ada di barat. Oh, sorry. Jam 0 itu ada di Atas. Jam 12 itu ada di bawah ya. Kebalik saya tadi. Ada di bawah.
di atas itu di kulminasi atau di titik meridian ini, meridian. Nah, ini baru 0 ya. Nah, 00. Benar. Jam Maka 6 tadi di timur. jadi jam 6 di barat. Minus 6 di timur. 6 Bayang. LT atau 6 6 LT. Nanti akan saya jelaskan kenapa jam 12 siang itu matahari dia. Kenapa jam 12 siang itu ketika matahari ada di kulminasi atas, ya kan? Iya, kombinasi atas. Berarti 6 pagi di arah timur. Kak. Konsep posisi bintang ketika kamu ada di kulminasi itu 0. Paham ya? Nanti akan saya jelaskan kenapa kalau matahari pengecualian. Dia jam 12. Ya, nanti sambil jalan. Sekarang fokus di ini ya, asensio rekta sama deklinasi paham? Paham, Kak, paham. Asensio tumbuh horizontalnya karena bidang ekuator yang jadi acuan. Kemudian deklinasi yang jadi vertikalnya. Kalau plus ke utara, minus selatan. Ingat, itu terus. Terus bedanya asensio rekta dia berlawanan arah jarum jam pengukurannya. Kemudian konsep selanjutnya, yang B. Nanti kalian terjemahkan sendiri ya. Nggak perlu saya tulis ya. Terjemahkan sendiri. Ada hour angle atau sudut jam. Sudut jam. Sama deklinasi. Deklinasi ini nggak ada. Nah, tadi asensio rekta acuannya adalah titik Aries. Nah, titik Aries itu pindah-pindah terus tiap hari. Jadi agak susah kamu bikin acuan, ya kan? Terus gimana taunya titik Aries sekarang lagi di mana? Kamu konvok matahari sekarang, misalnya sekarang jam berapa? Jam 2.50 gitu. Jam 2.50 kira-kira LST itu jam berapa? Gitu. Nanti kita bisa cari, itu kita bisa cari. Jadi kita akan ribet nih, butuh konversi dulu. Kenapa? Karena selisih di tiap beda satu hari selisih 4 menit. 4 menit. Paham ya? Nah, kemudian dibikinlah sudut jam. Sudut jam ini simple, lebih simple karena acuannya selalu meridian atau titik kulminasi ini. Titik kulminasi kan mau dimanapun kan tetap di atas kepala kalian, ya kan? Ini kan selalu di atas kepala kalian. Nah, sehingga kalau untuk pengamatan kamu enak pakai sudut jam. Acuannya jelas gitu, di atas kepala. Sehingga garis ini, meridian ini, kemudian berpotongan sama bidang ekuator ini kita sebut sebagai titik sigma. Atau titik kulminasi. Sama, titik meridian, sama lah. Nah, perhitungannya adalah dari meridian ini atau dari titik sigma ini kamu ukur searah jarum jam ke posisi si bintang. Maka kamu akan mendapatkan nilai H-nya, hour angle-nya. Lebih enak ya. Kalau kamu ke searah pergerakan benda langit itu berarti kemana? Ke barat, terbenam ke barat, terbit di timur. Gitu ya. Kalau ke barat dia nilainya plus, dan seterusnya. Berarti apa? Searah jarum jam. Bingung nggak? Jangan searah jarum jam ya, nanti bingung kali. Ya itulah, kalau ke barat plus, kalau sebaliknya minus. Itu ya. Nolnya di titik sigma. 0 HA itu pasti di titik kulminasi. Jadi lebih gampang. Nah, kemudian dari sini kamu kan bisa memperkirakan posisi si apa namanya? Ini ada persamaan. Buku-buku pasti kalian akan sering melihat LST sama dengan HA plus RA. bintang apapun yang penting sama. HA
hanya itu benda yang sama. Sehingga kamu bisa menentukan posisi titik Aries ini atau waktu bintang titik Aries itu sama dengan HA plus AA. Dari mana? Kan ini titik Aries itu jaraknya kalau dari titik sigma kan jarak segini sama jarak segini. Itulah LST-nya. Kebayang ya? Jadi LST itu seperti nilai hour angle-nya si Aries. Paham ya? Makanya LST sama dengan HA plus RA. Dari mana? Dari ini. Posisi Aries kalau dihitung dari sigma, itu kan jarak HA sama jarak asensiorekta dari sebuah bintang tertentu. Mau bintangnya di sini, nanti sama. Hasil penjumlahannya akan sama-sama menunjukkan posisi Aries atau LST. Mau dia bintangnya di sini, nanti ukurannya berarti ke sini sama ke sini. Berarti minus di sini, yang ini semakin besar. Jadi yang satu membesar, satunya mengecil. Nilainya kan selalu terus begitu. Nah, jadi LST bisa kamu dapatkan dari penjumlahan HA suatu bintang ditambah RA-nya. RA itu apa? RA itu ini, asensiorekta. Bahasa Inggrisnya right accession. Makanya simbolnya RA, right accession. Ada yang menuliskan A, ada yang menuliskan RA. Kalau bahasa Inggris RA. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Nah, sistem koordinat ekuatorial ini bisa digunakan secara universal. Jadi kamu berada di lintang yang berbeda dengan pengamat yang lain, nilai A sama nilai RA atau nilai sudut jam dengan deklinasinya pasti akan sama. Karena acuannya adalah Aries, bukan acuan lintang seperti di horizon tadi. Bukan bidang horizon. Dan titik Aries itu selalu berubah-ubah. Jarak bintang ke titik Aries itu akan selalu sama. Gitu. Oke? Simple ya. Nah, sehingga ekuatorial itu enaknya tadi kita bisa berbagi koordinat dengan pengamat yang ada di belahan bumi yang lain. Cuma kekurangannya yaitu sedikit jelimet. Kamu harus cari dulu titik Ariesnya di mana. Seperti itu. Biar bisa mengamati sebuah bintang. Jadi kamu butuh waktu bintang ini. Kamu harus tahu waktu bintang sekarang di mana. Kalau koordinat bintang itu sudah ditentukan, ya, sudah dihitung semuanya. Bintang ini punya asensiorekta sekian, deklinasi sekian. Itu adalah sistem koordinat ekuatorial. Oke, kita istirahat ya. 5 menit, azan.
Oke. Ada pertanyaan tentang sistem koordinat ekuatorial? Nanti ini yang paling banyak dipakai, ya, sistem koordinat ekuatorial. Saya nggak tahu kalau SP 2020 kemarin soalnya tentang apa? Apakah sudah mulai sistem koordinat atau belum? Tapi biasanya sudah beberapa soal dari 2000, mungkin dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu tuh udah ada sistem bola langit atau sistem tata koordinat, tapi yang sederhana ya, baru sederhana. Mungkin definisinya sensio rekta atau sebejam, seperti itu. Untuk perhitungan yang jelimet sepertinya mungkin belum ya. Saya kurang tahu. Saya belum ngikutin. Kalau yang OSP tahun kemarin saya belum ngikutin. Biasanya pola soal sistem koordinat paling kamu disuruh menggambarkan posisi seperti itu. Posisi sebuah bintang di mana? Jika diketahui sekian. Nah, karena sistem koordinat ekuatorial ini universal, biasanya di teleskop. Kalau kalian beli teleskop atau mungkin sekolah kalian beli teleskop, kebanyakan sistem yang dipakai, sistem mountingnya atau pergerakan teleskopnya itu pakai ini, koordinat ekuatorial. Ada yang pakai sensio rekta, ada yang pakai HA. Tapi biasanya kebanyakan sudut jam yang dipakai. Kenapa? Karena enak. Acuannya tinggal meridian, kemudian
sama kamu tahu kalau di lintang sekian kira-kira ekuator langitnya seperti apa. Kamu kan bisa bayangkan itu. Sehingga nanti kamu bisa memperkirakan bidang ekuatornya di mana, tinggal lihat kutubnya di mana kan bidang ekuatornya tinggal kamu bayangkan gitu kan, tinggal tegak lurus. Setelah itu tinggal diketahui sudut jamnya berapa. Kalau minus berarti kamu cari ke timur, kalau plus kamu cari ke barat. Kalau lebih dari 6 berarti dia di bawah, nggak bisa diamati. Kalau lebih kecil dari minus 6 juga tidak bisa diamati. Sederhana itu kan. Tapi kalau asensio rekta kamu cari dulu titik Aries-nya. Setelah tahu titik Aries-nya baru angkanya berapa. Jadi sebenarnya sama, cuma karena titik Aries itu posisinya pindah-pindah, lebih enak kamu pakai sudut jam. Sudut jam karena pasti di atas kepala kamu. Kayak gitu. Jadi tadi LST sama dengan HA plus RA, atau LST itu sama juga dengan HA Aries. Ya. Sama dengan HA Aries. Nah, kemudian sama dengan HA matahari plus 12. Nah, ini yang menjadi jawaban kenapa matahari jam 12 malah di atas. Harusnya sesuai konsep sudut jam, semua berada titik kulminasi, maka dia 0 harusnya. Nah, kenapa? Karena ada alasan khusus. Alasannya adalah pergantian hari kalender sistem kita itu harus terjadi di malam hari. Kenapa? Karena malam hari adalah waktu istirahat. Jadi tidak mengacaukan sistem kehidupan si manusia itu sendiri. Kalau dia disesuaikan sama sistem HA pada umumnya, ketika kulminasi 0, maka kan pergantian hari akan terjadi di siang hari. Maka itu akan sulit atau mengganggu aktivitas kalian gitu. Karena aktivitas kita kebanyakan di siang hari. Sebagai kompensasinya, maka LST sama dengan HA matahari plus 12. Jadi tetap walaupun angkanya diubah dibalik, nanti secara perhitungan akan tetap. Karena di sini nanti dikasih. Harusnya kan LST sama dengan HA matahari juga, tapi kan sekarang ditambah 12. Oke. Belum ada pertanyaan ya? Bisa anggap clear. Kemudian sistem yang ketiga adalah sistem koordinat ekliptika. Sistem koordinat ekliptika sesuai namanya. Maka acuannya adalah bidang ekliptika. Di sistem koordinat ekliptika itu ada sistem penamanya ada lintang ekliptika sama 2 bujur ekliptika. Seperti di sistem koordinat geografis lintang dan bujur. Nah, acuannya apa? Acuannya bidang ekliptika. Kalau saya gambar di lintang menengah lagi, ini bidang apa? Ekuator langit.
bidang horizon, kemudian diakliptika. Anggap ini adalah bidang ekliptikanya. Maka bidang ekliptika ini yang akan menjadi acuannya nanti. Di sini tetap ada titik Aries. Ada namanya tadi apa? Lintang ekliptika. Lintang itu pengukurannya berarti apa? Vertikal ya. Jadi kita dari bujur dulu. Bujur itu di horizontal. Pengukurannya sama seperti titik Aries. Sama seperti titik Aries. Sama-sama asensio rekta. Cuma ini yang kalau asensio rekta itu di bidang ekuator, yang ini di bidang ekliptika. Jadi ukur yang sana. Nilainya plus. Sampai di posisi bintang. Ini posisi bintangnya di sini. Maka dari sini sampai ini. Ini adalah lintang ekliptikanya. Bujur ekliptikanya. Kemudian yang ini adalah bintang ekliptika. Ini bujur ekliptika. Nah, sama ya, sederhana. Kalau LE itu sama ke utara plus, ke bawah minus. Udah sama, polanya sama semua. Jadi ekliptika plus ke utara minus ke selatan. Sama seperti deklinasi ya, lintang ya. Kemudian bujur ekliptika sama dengan asensio rekta. Biasanya sistem koordinat ekliptika ini dipakai untuk ketika kamu ingin mengamati benda-benda langit yang biasanya berada di lintang ekliptika, di bidang ekliptika apa aja? Ada planet-planet ya. Biasanya kalau kamu ingin mengamati planet, itu biasanya enaknya di sekitaran bidang ekliptika. Entah mengamati Mars, Jupiter, dan lain-lain. Karena sebenarnya kan orbit planet kita kan ya hampir sejajar lah. Gitu. Jadi enak diamati di bidang ekliptika. Oke. Itu sistem koordinat ekliptika, sistem koordinat ekuatorial, dan sistem koordinat horizon. Nah, ada pertanyaan nggak dari ketiga sistem ini? Masih ada yang belum paham dengan istilah sistem waktu dan lain-lain? Untuk kebumian sendiri, yang ekliptika ini masuk. Masuk nggak masuk saya nggak tahu. Biasanya Bukan jarang saya ketemu begitu. juga sih. Nah, cuma ada. Kalau soal di pilihan ganda kan ada. Bidang ekliptika tuh. Ya kan? Bisa aja di ganda. Karena sekarang kita nggak bisa, oh yang ini nggak keluar, yang ini keluar. Itu nggak bisa ketebak kayak gitu. Apalagi di soal olim ya. Soal olim ya kisi-kisinya kisi-kisi umum gitu. Bukan kisi-kisi kayak UTBK atau yang lain. SNPTN. Atau tes masuk apa gitu. Kisi-kisinya kan jelas. Kalau olim kan enggak. Tapi biasanya seperti ini, kalau di soal olim itu kalian itu nggak mungkin bukan nggak mungkin ya apa ya, kemungkinan kalian dikasih materi yang kalian nggak tahu sama sekali itu enggak. Kalaupun ada materi baru, biasanya akan dijelaskan di soalnya. Tetap olimpiade itu intinya adalah bagaimana kamu mengolah data yang dikasih, kemudian kamu olah, kamu analisis gitu, sesuai logika. Itu aja. Kalau di kebumian tuh yang penting kalian dahulukan logika kalian. Jangan apalannya yang diperbanyak. Ya apalan juga bagus. Logika kuat, apalan bagus, wah itu bagus, super.
Tapi beberapa anak kan ada yang salah kaprah. Kenapa? Mereka mendahulukan hafalannya di kebumian gitu. Padahal kebumian ini IPA banget gitu. Bahkan sebenarnya kalau kalian belajar tentang batuan, mineral, kesannya kan menghafal. Pada dasarnya itu bisa dilogikakan juga gitu. Jadi tergantung bagaimana cara kalian memahami suatu materi. Iya Kak, gimana cara logikakan? Kenapa? Lagi Mineral. kesusahan menghafal. Mineral itu ya kamu harus tahu kayak mineral ini biasanya ya rumus kimianya itu kan akan sesuai sama ya sumbernya dari mana kayak gitu. Kita harus tahu juga teorinya tentang kalau magma itu kebanyakan silikat gitu. Magma kan silika pijar gitu. Berarti kebanyakan mineral yang terbentuk itu mineral-mineral silikat gitu. Mineral-mineral silikat. Mineral silikat itu adalah mineral-mineral yang ada di red bone itu. Apa pernah kalian dikasih apa ya? Mineral hidden bergit gitu. Nggak pernah kan ya? Makanya nggak bakal segitunya juga juri itu ngasih materi gitu. Kecuali kalau kamu udah di pelatnas ya. Kalau di pelatnas itu beda lagi. Di pelatnas itu hafalan dan logika emang diuji gitu. Tapi kalau masih di tingkat OSP dimaksimalkan di logikanya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita coba latihan soalnya. Gimana penerapan sistem koordinat yang simpel-simpel aja. Ada nggak ya? Latihan soal. Ada kali ya. Jelaskan dan gambarkan apa yang dimaksud dengan segitiga bola, azimut, altitude, deklinasi, sentrifugas, jam, garis segitiga. Ini udah paham ya bedanya ya? Azimut apa, altitude apa, deklinasi apa, asensio rekta apa, sudut jam apa, garis segitiga apa, udah. Saya anggap kalian paham lah. Nah, coba yang kedua ya. Seorang pengamat yang berada pada lintang 10 LS sedang mengamati sebuah bintang yang memiliki deklinasi apa nih 30 LU dan baru saja terbit 3 jam yang lalu. Gambarkanlah posisi bintang. Nah, berarti tinggal gambar pengamat berada di lintang 10 LS. Oke. Jadi nanti kamu gambar ininya. Saya contohin. Kemudian deklinasi bintang 30 LU dan baru saja terbit 3 jam yang lalu. Coba ya. Berarti ini pakai apa? Dia pakai deklinasi dan di sini bisa annotate. Tidak bisa karena ini PDF gratisan. Baru saja terbit 3 jam yang lalu. Artinya apa? Kalau deklinasi 30 LU kan jelas dia di utara. Bintang 10 LS jelas dia di selatan. Nah, baru saja terbit 3 jam yang lalu. Artinya? A-nya -3 ya? Ya, arahnya dia membentuk sudut dari horizon kira-kira berapa? Kalau 3 jam itu berapa derajat? 45 derajat. Nah, tinggal kamu gambar. Nah, dari tadi kan contohnya selalu LU ya. Sekarang kalau LS gimana, Kak? Gitu. Kalau LS ya tinggal sama caranya. Si gambar. Kemudian selalu sebenarnya ini nggak wajib ya gambar begini. Tapi ini sebenarnya untuk membantu kalian menggambar tuh urut gitu jadinya. Saya selalu menggambar itu dari bidang horizon.
Habis itu 10 LU berarti kalau ini selatan, ini utara, kamu boleh balik ya. Mau di sini selatan, di kiri, utara, di selatan, di kanan boleh aja. Bebas. Kalau dia 10 LS, maka dia akan naik sebesar 10 dari selatan. Nah, ini adalah sumbunya. Kemudian kamu gambar. Anggap kayak gini. Utara, selatan, timur, barat. Zenit. Apa lagi ditanya tadi? Kemudian si bintang punya deklinasi 30 LU baru saja terbit 3 jam yang lalu. 30 LU berarti kamu tinggal geser kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kiri lah. Kiri, ikuti arah yang kamu gambar. Tarik lurus ya. Berarti di sepanjang anggap nggak perlu kamu ukur sudutnya, yang penting nanti ketika kamu mengerjakan di esai, misalnya kamu disuruh gambar gitu ya, kamu kasih tanda ya, 30. Kemudian terbitnya 3 jam yang lalu. Terbit di mana? Di timur dong. Di sini ke kira-kira dari sini tengahnya di mana gitu. Di sini seandainya. Berarti bintangnya ada di balik lingkaran ini ya, di belakang. Nah, kamu gambar 3 jam. Atau kamu gambar begini, HA sama dengan minus 3 juga boleh, bebas. Baterai habis. Nah, itu dia. Jadi gambarnya seperti ini. Dan biasakan kalau ngerjain esai, kasih kesimpulan. Setiap dari perhitungan kasih kesimpulan. Jadi, apa? Bintang berada di mana? Itu akan sangat membantu juri dalam mengkoreksi jawaban kalian. Saya nggak tahu kalau online gimana caranya ngoreksi ya. Cara jawabnya. Apakah upload begitu atau memang udah disediain di komputernya? Ini cara menggambar. Udah, simpel ya. Yang ketiga, sebuah bintang saat melewati meridian pengamat yang ada di 15 LS ketinggian 30 derajat dari titik utara. Nah, karena ini ketinggian, maka kamu ukur dari mana? Horizonnya 30. Berapa deklinasi bintang itu? Tinggal coba. Sebuah bintang saat melewati meridian pengamat yang ada di 15 LS. Anggaplah ini 15 LS. 15 derajat LS. Terus, mana tadi? Memiliki ketinggian 30 derajat dari titik utara. Jadi ketika di meridian, ketinggiannya dia 30 derajat. Jadi dari sini sampai, anggaplah sampai sini.
Ini 30. Tinggal dihitung berapa deklinasinya. Deklinasi itu mana? Di sini sampai sini. Berapa kira-kira? Sini ke sini berapa? 15. 15. Berarti X sama dengan 90 min 30 min 15. 45, Kak. 45. Udah, itu deklinasinya 45. Mana biasanya soal yang minta hitungannya gampang. Langsung ya. Kenapa? Karena meridian sama lingkaran ini itu pasti tegak lurus. Jadi langsung dari sini juga enak 90. Karena ada di lingkaran besar. Yang menjadi masalah nanti kalau ada di sini. Di titik sini, di titik sini, di titik sini. Itu nanti pakai apa? Nanti pakai segitiga bola, ya. Pakai segitiga bola. Perhitungan segitiga bola nanti pakai sin dan perhitungan cos. Sampai sini dulu, paham tentang cara penggunaan tadi ya, asensio rektal, sudut jam, deklinasi, altitude, latitude, dan lain-lain. Apalagi tadi, bintang, ekliptika, dan bujur ekliptika. Kalau nggak salah tuh di soal tahun berapa ya? Ada, coba saya lihat bentar. ...2020 itu di-share nggak sih soalnya? Mungkin tahun lalu ada yang pernah ikut? Enggak ya? Ada yang tahu? Tidak sepertinya, Kak. Enggak ya? Nah, ini ada di soal nomor 2000 OSP 2019 yang jawaban C. Bila diberikan koordinat Kepler, diketahui asensio rektanya sekian, diketahui deklinasinya sekian. Berapa tinggi bintang tersebut saat dikulminasi atas? Nah, biasanya enak nih kalau kamu ditanya berapa tinggi bintang tersebut saat dikulminasi atas. Berarti biasanya kamu nggak terlalu butuh segitiga bola, nggak perlu sampai segitiga bola kamu hitungnya. Jadi kamu tinggal kemungkinan besar perhitungan plus minus aja, ditambah, dibagi, dikurang gitu aja. Kalau ada dibagi, kalau ada dikali, dikali. Itu biasanya plus minus. Tinggal nanti kamu bisa membayangkan gimana cara main sudutnya gitu. Kadang di bola itu di segitiga bola ya, kan konsepnya berbeda ya. Konsep di segitiga bola. Segitiga biasa dan segitiga bola itu berbeda. Coba ada saya rangkumannya di mana tuh. Segitiga bola. Nah, ini dia segitiga bola. Kalau segitiga biasa, itu penjumlahan segitiganya ada total 180. Tapi kalau segitiga bola, lebih dari 180. Nah, ketentuannya seperti apa? Nah, kalau di segitiga, itu kan segitiga biasa ada A, B, C. Kemudian ini A, sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Jadi A, B, C itu sudut, B-nya dalam satuan panjang, satuan jarak, ya kan?
Tapi kalau di segitiga bola semuanya sudut. Ini sudut dalamnya C, A, B. Kemudian sisi ini dan sisi ini itu juga bisa dinyatakan dalam sudut. Jadi kalau A ini sudut A itu dari sini sampai sini. Kalau kalau panjang C, kalau panjang ini panjang B. Sini ke sini ini panjang C. Sini ke sini ini panjang A. Nah, sifat-sifat di segitiga bola, penjumlahan ABC atau penjumlahan sisi-sisinya itu ada di antara 0 sampai 360 nilainya. Jadi penjumlahan panjang sisinya itu antara 0 sampai 360. Kalau penjumlahan sudut dalamnya, kalau di segitiga biasa 180, tapi kalau di sini lebih dari 180. Nilai maksimalnya yaitu tidak lebih dari 540. Kemudian A ditambah B pasti lebih besar dari C. A tambah C lebih besar dari B dan seterusnya. B tambah C lebih besar dari A. Beberapa sifat dari segitiga bola yang perlu kalian paham. Nah, kemudian perhitungan di segitiga bola kita bisa pakai dua persamaan. Ada persamaan kosinus dan persamaan sinus. Nah, ada cos A kecil sama dengan cos B kali cos C plus sin B kali sin C dikali cos A besar atau sudut dalam A ini. Kemudian sinusnya sin A per A akan sama dengan sin B per B dan sin C per C. Nah, formula segitiga bola kosinus dan sinus ini banyak dipakai ketika perhitunganmu itu contohnya diketahui HA sekian, deklinasi sekian, gitu ya, suatu bintang. Tapi yang ditanya berapa ketinggiannya. Nah, itu kan yang HA dan sistem apa tadi? HA dan deklinasi itu kan sistem ekuatorial. Terus ditanya di sistem horizon. Nah, itu biasanya nanti kamu perlu menggunakan formula segitiga ini untuk mendapatkan jawabannya. Tapi kalau soal berapa tinggi bintang saat di kulminasi atas, nah itu biasanya nggak perlu sampai segitiga bola. Karena di kulminasi atas biasanya perhitungannya lebih enak, lebih gampang. Tinggal main sudut. Gitu. Oke, itu astronomi. Sistem tata koordinat contohnya. Nah, juga gini, ada istilahnya di astronomi yang kita sebut sebagai panjang siang. Panjang siang adalah panjang atau lama waktu ketika si bintang ini berada di atas horizon. Ini panjang siangnya. Nah, kenapa ada persamaan panjang siang? Biasanya itu dicari, kita pengen tahu jam berapa dia terbit, jam berapa dia terbenam. Kayak gitu. Jadi ditanya jam berapa? Jam berapa jam terbitnya, atau jam berapa jam terbenamnya. Itu biasanya kita butuh persamaan ini, panjang siang.
Panjang siang itu dihitung dengan cara cos T. T itu adalah T0 itu adalah setengah panjang siangnya. Panjang siang itu dari sini sampai sini atau dari sini sampai sini. Setengahnya. Itu bisa dihitung dengan min tan. Bintang kali tan deklinasi. Dapatnya dari mana, Kak? Ini ada diturunkan ya. Kita main sudut pakai segitiga bola. Sehingga kemudian dirumuskan seperti ini. Mungkin di lain waktu kita akan membahas dari mana persamaan-persamaan seperti ini. Biar apa? Biar melatih logika kita. Kalau seandainya tiba-tiba kalian lupa rumusnya, menurunkan rumusnya, si rumus tersebut. Nah, jadi cos HA itu sama dengan bintang di nasinya. Jadi panjang siang suatu daerah itu pasti dipengaruhi oleh lintang. Jelas ya. Semakin tinggi lintang, maka akan semakin besar perbedaan panjang siang dan panjang malam di tanggal-tanggal tertentu. Kemudian deklinasi apa? Deklinasi itu jarak dia ke sini. Itu juga mempengaruhi kan ya. Kalau dia semakin ke sana, panjang siangnya akan semakin luas. Semakin lama gitu. Nah, nanti dari perhitungan ini kita baru dapat setengah panjang siangnya. Dari sini sampai sini. Nah, jadi setelah kita dapat panjang siangnya atau setengah panjang siangnya ini kan kita nanti bisa memperkirakan lama dari sini sampai sini ini berapa. Karena biasanya di titik kulminasi atas itu pasti jam 12. Jam 12.00 itu bintang ada di matahari ada di kulminasi. Jam 12 siang. Itu kan matahari di kulminasinya. Sehingga yang berubah-ubah adalah panjang pagi atau sorenya ini, terbit atau tenggelamnya. Jadi tenggelam terbitnya itu yang berubah-ubah. Kalau di kulminasi pasti jam 12 siang hari. Kayak gitu. Ini diingat panjang siang sama dengan min tan lintang dikali tan deklinasinya. Nah, ini contoh beberapa, ini gambar apa ini? Oh, gambar perbedaan geometri bola dan geometri bidang datar. Contohnya ini. Dua bidang ini tidak tegak lurus. Ya, enggak tegak lurus bidangnya. Tetapi belum tentu saling memotong. Kalau di bidang datar, kalau enggak lurus, berarti di satu titik akan saling berpotongan. Contoh beberapa sifat-sifat bola yang berbeda dengan sifat bidang datar. Oke, ada pertanyaan? Belum? Kemudian ada istilah juga bintang sirkumpolar, yaitu bintang-bintang yang biasanya ada selalu di atas horizon atau selalu di bawah horizon. Jadi dia kadang terbenam terus atau dia terbit terus. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh si
Bintang ya. Akan sangat dipengaruhi oleh lintangnya. Nah, salah satu apa namanya penerapan penghitungan segitiga bola yang menggunakan tadi sin kostan itu adalah contohnya ini, menentukan lokasi 2 titik. Contoh, seorang pengamat di lintang 25 derajat mengamati bintang dengan deklinasi 15 derajat transit 3 jam yang lalu. Hitung ketinggian azimutnya. Nah, ini dia. Di sini kamu diketahui bintang, deklinasi, transit. Ini kan apa? Kebanyakan di istilah ekuatorial ya. Sekarang kamu minta azimutnya. Dia apa? Lintas sistem koordinatnya kan. Maka kamu butuh penerapan segitiga bola. Contoh, saya punya gambar ini ya. Di lintang 25 saya gambar bidang horizon dulu. Kemudian habis itu gambar ini 25. Kalau di sini 25, di sini juga 25. Mengamati bintang dengan deklinasi 15 derajat. Transit 3 jam yang lalu. Transit itu artinya apa? Dia berada di titik kulminasi titik tertinggi. Kalau 3 jam yang lalu, berarti sekarang ada di barat apa di timur? Ada di barat apa timur? Mana nih orang-orang? Halo? Timur, Kak. Di barat. Dia udah transit 3 jam yang lalu. Jadi dia udah melewati si meridian. Ya, berarti dia udah 3 jam di barat. Contohnya saya gambar ini bintangnya, ya. Kemudian saya jarak dari sini ke sini adalah 3 jam. Ini berarti nilai apa nih? HA ya. Terus deklinasinya 15 dari sini ke sini. Jadi posisi bintang aslinya ada di sini. Hitung ketinggian azimutnya. Azimutnya yaitu hitung ketinggian dan. Maksudnya dan ini ya. Ini dan. Hitung ketinggian. Ketinggian itu pasti diukur dari bidang horizon. Tegak lurus. Ini. Dan azimutnya. Azimutnya selalu diukur dari utara. Sini. Set. Gitu. Sini ke sini. Set. Ya kan? Nah, sekarang gimana cara dapat hanya ini atau tingginya? Kan susah ya. Dia nggak di meridian. Habis itu bidangnya miring lagi. Jadi posisinya belum diketahui nih angkanya. Maka dari itu kita perlu menghitung. Pertama, yang diketahui adalah transit 3 jam. Di sini ke sini.
Kemudian diketahui deklinasi 15 derajat. Kemudian ada apa lagi? Lintang 25. Ini ke sini ke sini. Berarti ini ke sini berapa? 75. 75 itu 90 min lintang. Kemudian di sini yang dicari hanya di sini H, di sini kan 90 min H. Tapi kita nggak tahu berapa. Kalau ini deklinasi 15 derajat, kita tahu ini jaraknya berapa. Ya kan? Anggap di sini berapa? 7 di. Nah, sekarang kamu punya segitiga ini. Sini ke sini. Jadi ini contohnya saya ambil segitiga di sini nih ya. Ini segitiga ini sama segitiga ini. Nah, yang menjadi tantangan itulah caranya, gimana caranya dapat segitiganya. Ini yang agak sulit. Caranya gimana? Yang diketahui ini kamu perpanjang. Biasanya perpanjangannya itu salah satu sisinya. Kemudian yang ini yang ditanya, maka ini perpanjang. Dapatlah 90 min. Nah, ini 90 min 15. Berarti 75. Lintangnya 25. Berarti ini berapa di sini? 65. H-nya diketahui. Yang mana ini? 3 jam. Jadi di sini 3 jam. Kamu udah punya elemen 1. Ini HA, kamu punya elemen ini 90 min H. Ini 90 min. Oke. Masih. Kemudian tinggal dimasukin persamaan. Kalau mau cari ini, sisi ini tinggal kali-kali tambah kurang-kurang kali H-nya atau cos H-nya. Nah, yang sulit itu adalah menentukan segitiganya ini. Ini. Ya. Jadi inti dari cara kamu mengarahkan segitiga bola adalah kamu harus cari sini berapa, kemudian di sini sudutnya berapa. Nah, yang bagian sini tinggal menyesuaikan. Nah, di sini yang ditanya H, nanti di sini jadi 90. Udah, tinggal kamu main kok sinus dapat nanti. Anggaplah didapat cosnya 0,73, maka hanya karena ini nanti intinya adalah kamu cari si H. Maka 90 min H cos min 1 sekian. Habis itu tinggal di kurang. Dapatlah 46,75. Kira-kira penentuan segitiga bola itu ketika seperti ini. Jadi yang diketahui adalah kebanyakan sistem ekuatorial, tapi yang ditanya ketinggian atau azimutnya. Itu kita perlu segitiga bola untuk mengkonversinya dari ekuatorial ke apa tadi? Ke horizon.
dapat jawabannya. Kemudian kalau azimutnya tinggal kamu lakukan perbandingannya dengan apa? Sin A per sin A, sin B per sin B. Bisa pakai ini per ini. Sorry. Ini per ini per bisa. Oke. Itu kira-kira beberapa contoh cara penggunaan sistem tata koordinat dan segitiga bola. Kamu mengukur 2 titik, kemudian pesawat berpindah dari titik A ke titik B, itu juga kamu butuh segitiga bola. Nah, itu dia. Ada pertanyaan? Udah, simpel aja tata koordinat. Tinggal diperbanyak latihan soal. Nomor 4 tanya tentang bintang sirkumpolar. Nomor 5, berapa jarak oceanid bintang Capella pada saat kulminasi atas dibandingkan yang berada di latitude sekian, bintang dengan latitude sekian. Ini juga kita berbandingan sudut. Gambarlah bola langit untuk pengamat yang ada di ekuator bumi. Perlihatkan posisi matahari secara aproksimasi saat jam 9 pada 21 Desember. Ini juga lagi pas di mana nih? 21 Desember. Lagi pas di winter solstice. Ini harusnya gampang. Caranya sama yang di atas. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Materi tentang sistem koordinat. Buat siapa? Rafli sama Pinkan nanti jawab soal 2000 berapa tadi? 19 yang C ya, yang sistem tata koordinat aja. Dicoba. Iya, Kak.
Apalagi tentang sistem koordinat yang penting ya. Ini. Nah, ini kenampakan perubahan tiap jam posisi matahari. Jadi kamu bisa perkirakan kalau jam 9 berarti ketinggian matahari berapa derajat ya kan? Karena per jamnya 15 derajat. Jadi secara tidak langsung jam kalian itu juga menentukan posisi cukup tepat dari posisi matahari. Nah, jam yang kalian pakai adalah jam matahari. Nah, kemudian ini ada istilah zone time ya. Waktu zona. Jadi waktu itu banyak istilahnya. Waktu zona. Waktu zona adalah jam sesuai, tetap sesuai posisi matahari, tapi kita golongkan ya berdasarkan bujurnya. Contohnya di Jawa Timur, Banyuwangi sama Banyuwangi yang paling timur ya, paling barat itu apa? Ngawi, Sragen, perbatasan situlah, kan paling barat. Di sini, anggap di sini. Ini, sini kan? Sini sampai mana ini? Di sini 2 jam ya. Di sini nih. Jam 6 sampai jam 8, selisihnya 2 jam. Jadi ada zonasi waktu. Jadi sebenarnya posisi matahari dia di sini sama di sini kan beda. Pasti di sini udah lebih tinggi duluan dibandingkan yang barat. Atau lebih positif lah, nilainya lebih positif duluan daripada yang di barat. Tetapi digolongkan jadi satu golongan. Contohnya kayak satu ini ya, satu zona waktu. Itu hanya untuk mempermudah saja sebenarnya. Kemudian ini adalah batas tanggal internasional, yaitu di 180 derajat. Pada 180 derajat ini batas hari. Itu batas tanggal dari suatu lokasi yang ada di permukaan bumi. Sudah biasa. Nah, akibat dari kebiasaan rotasi bumi, dia kadang cenderung ke arah selatan, kadang cenderung ke arah utara. Jadi nggak selalu tepat di timur terbitnya atau tidak selalu tepat di barat terbenamnya. Contoh tanggal 22 Juni. Ini ya. Matahari terbit di timur agak ke utara. Pertanyaannya, kalau lagi udah tenggelam atau terbenam, dia tetap terbenam di utara atau terbenam di selatan? Kira-kira dia terbenam di sini atau terbenam di sini? Sama-sama terbenam di utara, cenderung ke utara. Jadi kalau dia
Terbitnya agak ke utara, maka terbenamnya juga agak ke utara. Ini pergeseran arah terbit matahari selalu bergeser sepanjang tahun akibat rotasi. Nah, kemiringan rotasi. Ini miringnya ini ya. Kemudian analema adalah penampakan ini ke titik-titik. Kemudian kalau kamu gabung jadi satu pada jam yang sama setiap tahun. Di perubahan posisinya si matahari. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman mengikuti kelas ini. Nanti untuk filenya yang mungkin masih belum punya, ini sebenarnya file yang sudah umum. Anak-anak kalau belum punya, saya share. Oke. Udah bagus, tempat ini bagus. Aduh, ada jangan bisa dibilang. Oke, terima kasih. Ya, saya cukupkan sekian. Kalau tidak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Stop share.